yang sedang kamu lihat? Sangat asyik. Tidak ada apa-apa. Saya hanya merasa bahwa ahli strategi berambut hitam itu tampak serius. Sangat menawan. Kurator. Ini adalah sebagian koleksi yang telah saya kumpulkan. Semoga hal ini dapat berkontribusi pada perkembangan dunia seni bela diri perkotaan. Optimalisasi taktik Tim Wu. Ternyata itu adalah strategi seni bela diri kuno. Saya kira itu Xiandai. Sebuah teori baru tentang pertarungan seni bela diri tingkat tinggi. Konflik psikis saat ini. Ya, konfrontasi seni bela diri saat ini. Ini mungkin bukan pertarungan psionik antara kelompok-kelompok tersebut. Nilai acuan taktik kuno. Apakah judul seni perang memiliki makna khusus? Tidak ada makna khusus di baliknya. Bahkan sebagai keturunan. Mengorganisir dan meneliti strategi seni bela diri tingkat lanjut yang diwariskan dari generasi kakek saya. Kemudian buku itu diberi nama Seni Perang Sanzu. Inilah puncak strategi seni bela diri. Wawasan yang brilian. Tapi aku tidak pernah berpikir. Oleh karena itu, ia secepat angin. Strategi-strategi ini benar-benar dirangkum dan diteliti oleh Anda. Aku benar-benar tidak percaya seorang pemuda berusia awal 20-an. Para prajurit yang menang pertama-tama meraih kemenangan, kemudian mereka menahan diri. Saya hanya melihat beberapa titik pada logo gencatan senjata. Itu karena aku tidak menerangi jalanku sendiri selama sehari. Luar biasa. Sangat menakjubkan. Saya telah mendominasi dunia seni bela diri selama beberapa dekade. Hargailah bakatmu. Jangan sia-siakan bakatmu. Pemolesan yang teliti. Terima kasih atas dukungan Anda. Saya pasti akan memenuhi harapan Anda. Harapan untuk tidak melakukan bunuh diri. Saya akan bekerja keras untuk meningkatkan diri. Untuk memberikan kontribusi saya bagi perkembangan dunia seni bela diri. Saya akan segera kembali ke markas untuk melapor. Pada saat yang sama, Anda adalah seorang ahli bela diri tingkat lanjut dengan bakat komando khusus. Promosi tanpa memperhatikan preseden. Dengan bakatmu. Setidaknya dia harus menjabat sebagai wakil kapten tim kelima. Saya akan segera kembali ke markas untuk memberikan laporan. Kami juga akan mengajukan permohonan Anda untuk program bakat komando khusus seni bela diri tingkat lanjut. Promosi tanpa memperhatikan preseden. Dengan kesadaran penuh Anda. Apa? Wakil kapten tim kelima. Ini sudah keterlaluan. Awalnya, saya hanya ingin menarik perhatian melalui strategi militer. Saya tidak pernah menyangka akan dipromosikan dengan begitu luar biasa. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak ada ruang untuk penyesalan sekarang. Terima kasih banyak kepada kurator berambut abu-abu atas bimbingannya. Ini adalah kesalahan serius. Awalnya, saya hanya ingin menarik perhatian melalui strategi militer. Saya tidak pernah menyangka akan dipromosikan dengan begitu luar biasa. Tapi sekarang sudah terlambat. Tidak ada ruang untuk penyesalan sekarang. Ah, ini sungguh luar biasa. Kau masih sangat muda dan sudah tahu cara menggunakan pedang naga. Naga itu menyusut dan menutup kakinya. Ini sungguh luar biasa. Komandan militer khusus dipromosikan melalui prosedur luar biasa. Hal itu sudah tidak berhasil selama bertahun-tahun. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di tahun kelima sekolah menengah atas. Anak laki-laki berseragam gelap. Aku tidak akan menyimpannya. Saya harus segera kembali ke kantor pusat sekarang untuk mempercepat proses promosi.
Saya akan memberitahu semua orang segera setelah ada berita lebih lanjut. Terima kasih. Selamat, petugas staf Han. Segera menjadi wakil kapten tim kelima. Itu luar biasa. Ya. Pakar strategi berambut pendek, Anda benar-benar kebanggaan tim 3195 kami. Bersamamu, tim kelima kami pasti akan semakin kuat di masa mendatang. Haha, selamat untuk penasihat berambut pendek itu. Kecepatan promosinya terlalu cepat. Sangat. Pakar strategi berambut pendek, Anda benar-benar kebanggaan tim 3195 kami. Kamu sangat beruntung. Itu sungguh berbakat. Baik semuanya, harap tenang. Baik semuanya, harap tenang. Kamu telah bekerja keras beberapa hari terakhir ini. Pertama, dia memimpin kami meraih kemenangan dalam kompetisi bela diri tingkat tinggi. Lalu mereka mengeluarkan buku strategi yang sangat berharga itu. Terima kasih, Kapten San. Saya akan menghadiri pertemuan-pertemuan yang baik tepat waktu. Bagus. Aku pasti akan datang ke pesta tepat waktu. Kalian sudah tidak berdebat lagi. Situasinya agak rumit. Posisi tersebut belum difinalisasi. Mari kita bicarakan hal itu di pesta. Situasinya agak rumit. Posisi tersebut belum difinalisasi. Mari kita bicarakan hal itu di pesta. Apakah kau diturunkan pangkatnya, dasar binatang buas? Semuanya, saya akan kembali ke institut untuk beristirahat sekarang. Sampai jumpa dalam 2 hari. Aku tak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Tapi tidak apa-apa. Untuk hidup selama ini. Aku tak pernah menyangka akan sampai sejauh ini. Tapi tidak apa-apa. Bisa dipromosikan. Tidak hanya dapat memperoleh lebih banyak sumber daya psionik. Hal ini juga dapat membantu Anda mencapai tujuan Anda. Rahasia perjalanan waktu tidak boleh pernah terungkap. Sudahkah kamu mendengar? Rencana tersebut akhirnya akan segera dimulai. Ya, aku sudah lama menunggu momen ini. Bertindaklah dengan cepat. Hanya ada satu kesempatan. Saya mengerti, saya siap. Kurator, saya di sini untuk melapor. Hal-hal penting. Apakah latihan tempur tingkat tinggi Anda telah selesai? Mengapa kamu datang terburu-buru? Kunjungan Direktur Kang. Selain melaporkan tentang latihan tersebut, ada sesuatu yang bahkan lebih penting. Dengan ini kami mempersembahkan kepada Anda buku strategi klasik ini. Tampaknya tim 3195 adalah tim psionik biasa. Tim Azure Wolf 5 yang pembentukannya telah Anda pimpin. Hal itu mungkin meninggalkan trauma psikologis pada Anda. Anda adalah orang pertama dari angkatan kelima yang mengajukan usulan ini. Simulasi profesional dari konsep 5 tim. Kalian adalah tim Serigala 5. Secara khusus mensimulasikan berbagai lawan yang tangguh. Gaya taktis dan aplikasi psionik. Dan aplikasi. Mereka telah menunjukkan performa yang luar biasa dalam latihan tempur selama bertahun-tahun. Hal itu sama sekali tidak mengecewakan saya. Apakah Anda ingat 5 tim dari masing-masing pihak yang saling bertanding di andang? Proses pengeboran. Sebagian besar waktu, prosesnya berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan oleh sutradara. Hasilnya seringkali pihak yang diuntungkanlah yang menang. Bentuk tim kelima dari Azure Wolf. Latihan harian. Latihan tempur tersebut secara ketat mensimulasikan berbagai lawan yang tangguh. Sampai Anda membentuk tim Azure Wolf 5. Latihan harian. Latihan tempur tersebut secara ketat mensimulasikan berbagai lawan yang tangguh. Biarkan kelima tim tersebut berpartisipasi dalam latihan ini. Benar-benar merasakan tekanan pertempuran sesungguhnya.
Hal ini juga memicu konflik di seluruh dunia seni bela diri. Selama latihan konfrontasi, tim 3195 membayar mahal dengan kehilangan 3 peleton setingkat batalion. Mereka berhasil menangkap komandan pasukan Serigala kelima. Mereka menaklukkan surprise hanya dalam setengah hari. Tim Changlang 5. Harga kepemimpinan Jing Chuanyaya. Komandan tim kelima dari Azure Wolf berhasil ditangkap hidup-hidup. Dalam latihan tempur ini, tim 3195 kehilangan 3 tim tanggap darurat. Mereka merebut titik tertinggi dengan total 3150 poin hanya dalam setengah hari. Perisai utama tim Azure Wolf 5 telah sepenuhnya selesai. Ulangi lagi. Tim 3195 benar-benar mengalahkan tim Changlang 5. Benar sekali. Saya menyaksikan seluruh proses itu secara langsung. Tim Changlang 5 memang dikalahkan oleh tim 3195. Sang kapten kini mengalami gangguan mental. Aku tidak ingin bertemu siapapun sama sekali. Itu tidak mungkin. Tim bela diri itu hanyalah tim bela diri psionik biasa. Pasukan bersenjata lengkap itu dilengkapi dengan peralatan psionik tingkat tinggi. Rata-rata, 5 elemen per orang. Kemenangan gemilang sepenuhnya bergantung pada rencana taktis yang brilian. Jika Anda melawan lawan Anda secara langsung, mereka tidak punya peluang untuk menang. Kemenangan gemilang sang kurator sepenuhnya berkat perhitungan cerdasnya. Jelaskan secara detail bagaimana lawan Anda melancarkan serangan awalnya. Bagaimana caramu mengatasinya? Latihan konfrontasi ini. 4 regu gabungan setingkat batalion, termasuk Dagger Heat, mengadopsi pendekatan 2 arah. 2 regu utama setingkat batalion melancarkan serangan langsung ke pangkalan utama. 2 peleton setingkat batalion lainnya mengapit tim 3195 dari kedua sisi. Taktik ini sangat aman. Sangat tertarget. Dipadukan dengan kekuatan psionik yang dahsyat dari tim Serigala Biru 5. Mengingat kesenjangan kekuatan militer yang sangat besar antara kedua belah pihak. Mengapa tim 3195 kembali kalah? Tanggapan tim 95. Mereka secara sukarela melepaskan pusat komando. Apakah anggota tim? Jaringan kekuatan psionik dari tim Serigala Biru 5 telah terendam. Mereka berkerumun di antara barisan pertahanan tim kelima dari Azure Wolf. Tidak dikelilingi. Respons dari tim 3195 benar-benar melampaui ekspektasi semua orang. Mereka secara sukarela meninggalkan pusat komando. Anggota tim akan dibagi ke dalam beberapa kelas. 3 orang membentuk segitiga. Setelah pertempuran, tim ke-3195 memanfaatkan peluang yang diberikan oleh pasukan musuh yang terpencar. Pertama, kirim pasukan kecil untuk menyerang batalion artileri psionik. Menarik perhatian para masturbator heteroseksual. Menarik kekuatan pendukung. Selanjutnya, tim 3195 memanfaatkan kelemahan pasukan musuh yang tersebar. Kirimkan tim kecil terlebih dahulu. Pusat komandonya berpenduduk sedikit. Komandan tersebut secara pribadi terbang ke sekolah gabungan itu. Bersatu dalam dukungan. Kapten itu jelas tidak mengecewakan saya. Dalam kasus kesenjangan kekuatan militer yang sangat besar. Untuk merancang taktik yang begitu brilian. Mereka jelas memiliki beberapa keterampilan. Anda salah paham. Latihan konfrontasi ini. Komandan sebenarnya dari pelatihan tersebut. Bukan kapten itu. Namun, yang datang justru adalah petugas staf tingkat menengah bernama Han Feng. Semua tata letak taktis. Apa? Maksudmu yang berusia 22 tahun itu? Ahli strategi menengah dari Asosiasi Seni Bela Diri Perak. Taktik yang begitu cerdik. Ternyata dialah yang merencanakannya. Dan terlebih lagi, buku yang kubawakan untukmu. Itu juga ditulis olehnya. Strategi dan kebijaksanaan di dalam. Jauh melampaui semua teori taktik terkini di dunia seni bela diri tingkat tinggi. Ulangi lagi. Komandan sebenarnya yang mengalahkan tim Serigala Biru 5. Benar-benar ahli strategi terbaik untuk tim 3195. Benar sekali. Tata letak taktis dari keseluruhan latihan konfrontasi. Semua itu direncanakan dan dilaksanakan oleh Han Feng. Kapten tersebut kooperatif sepanjang prosesnya. Tidak berpartisipasi dalam komando.
ini sungguh luar biasa. Berapa umur perwira muda itu? Apa sebenarnya kemampuan taktis mereka? Seorang petugas staf tingkat akar rumput. Bagaimana taktik sebrilian ini bisa dirancang? Saat ini, itu adalah Silver Vive String. Namun mereka berhasil meraih kemenangan melawan lawan yang lebih kuat. Bahkan di seluruh dunia seni bela diri. Hal ini juga sangat jarang terjadi. Jauh melampaui semua master bela diri seusianya. Bayin Wuxian, 22 tahun. Prestasi seperti itu diraih tepat setelah lulus kuliah. Seorang jenius sejati yang jarang terlihat di dunia seni bela diri. Perlu dicatat bahwa sebagian besar prajurit terkemuka masih mengasah keterampilan mereka. Persaingan untuk posisi di tingkat akar rumput. Namun, ia mampu memimpin 5 tim meraih kemenangan dalam pertandingan sepenting itu. Bakat ini sungguh langka. Pria tidak hanya memiliki bakat luar biasa. Keberaniannya jauh melampaui keberanian orang biasa. Tanpa diduga, pemuda itu berhasil membujuk kapten dengan strateginya. Dia bahkan memainkan peran sebagai komandan sebenarnya dari 2 orang dan 5 tim. Kesombongan dalam nada bicaranya hampir tak tersembunyikan. Haha, dia memang anak nakal yang suka membuat masalah. Namun, kesombongan membutuhkan modal. Dia mampu mencapai hasil tersebut. Untuk bisa mengatakan hal seperti itu. Ini menunjukkan bahwa dia memiliki kekuatan yang cukup untuk mendukung kesombongannya ini. Anak-anak muda seperti itu. Bakat luar biasa. Tapi bagaimanapun juga, saya baru saja lulus. Kurangnya pengalaman kepemimpinan praktis. Kumpulkan pengalaman praktis yang cukup. Berfamiliar dengan pengelolaan tim kelima. Ini aman dan hal ini akan memungkinkan dia untuk secara bertahap naik ke posisi hakim ketua. Ini tidak akan berhasil. Posisi komandan batalion terlalu jarang dimanfaatkan. Visi dan kemampuan kepemimpinannya jauh melampaui hal ini. Mampu menulis karya klasik strategi yang tak lekang oleh waktu. Mampu merancang taktik untuk mengalahkan lawan yang lebih kuat. Jangan biarkan bakat-bakat seperti itu terbuang sia-sia. Saya mengerti maksud Anda. Saya juga tahu bahwa dia adalah seorang jenius yang langka. Jelas bahwa belum pernah ada seseorang di dunia bela diri tingkat tinggi yang baru saja lulus dari sekolah bela diri. Berdasarkan presiden menjabat sebagai wakil kepala staf umum. Untuk dipromosikan menjadi wakil kepala staf umum, dia harus dipromosikan ke tingkat emas tingkat pemula bela diri. Wu Xianwu, seorang perwira junior berusia 22 tahun, berbicara dengan wakil kepala staf umum. Hal ini mungkin akan menimbulkan kritik dari para master seni bela diri lainnya. Selain itu, meyakinkan publik juga sulit. Saya tahu Anda memiliki kekhawatiran. Jadi saya membawa buku ini bersama saya. Harap baca terjemahan strategi ini dengan saksama terlebih dahulu. Saya percaya pendapat Anda tentang pemuda itu. Mereka juga akan menyetujui saran saya. Saya akan periksa dulu. Teks klasik jenis apakah ini? Apa yang membuatmu sangat mengagumi pemuda ini? Apa bidang penelitian utama dari teks klasik ini? Buku ini. Ini adalah rangkuman dan penyempurnaan dari pengalaman bertarung seni bela diri tingkat tinggi kuno. Isi di dalamnya terdapat strategi seni bela diri yang sangat canggih. Menangkal penggunaan energi psionik, koordinasi taktis dan aspek lainnya. Anda selalu menjadi seorang inovator di dunia para ahli. Dia selalu menganjurkan untuk mendobrak konsep tradisional dalam rangkai senar. Singkirkan ringkasan-ringkasan usang tentang pengalaman konfrontasi di masa lalu itu. Anda akan mengerti setelah selesai membaca. Buku ini sama sekali bukan ringkasan biasa dari pengalaman-pengalaman kuno. Strategi dan kearifan yang terkandung di dalamnya jauh melampaui imajinasi kita. Gaya Korea tidak bermargasan. Mengapa buku ini diberi judul Seni Perang Sanzu? Nama itu cukup unik. Mengenai poin ini, dia menamakannya Seni Perang Sanzu karena merupakan keturunan mempelajari strategi seni bela diri yang diwariskan dari kakek nenek. Ini dapat dianggap sebagai penghormatan kepada para master seni bela diri kuno. Jadi begitu. Pernyataan ini memiliki beberapa kebenaran. Namun, hal itu tampaknya agak mengada-ada.
Ini sebagai tanda penghargaan saya. Ah ah. Ah. Ini jauh lebih dari sekadar bangunan tinggi kuno biasa. Kebijaksanaan dari konfrontasi militer. Sangat indah. Tidak hanya cocok untuk pertarungan seni bela diri tingkat tinggi kuno. Hal ini dapat sepenuhnya mengubah lanskap taktis saat ini di dunia seni bela diri tingkat tinggi. Hal ini bahkan dapat meningkatkan tingkat persaingan secara keseluruhan di dunia seni bela diri. Katakan padaku dengan jujur. Sebuah mahakarya. Benarkah itu ditulis oleh seseorang yang berusia 22 tahun? Aku benar-benar tidak percaya. Seorang pemuda yang baru saja lulus. Memiliki karya klasik yang begitu mendalam dan abadi. Kurator, mohon jangan khawatir. Buku ini berada di dunia seni bela diri tingkat tinggi kami. Tidak pernah muncul. Gaya Korea yang benar-benar orisinal. Dan aku menyaksikannya dengan mata kepala sendiri. Buku ini langsung dimasukkan ke dalam terminal psionik di tempat. Sangat cepat. Sama sekali tidak ada kemungkinan hal itu dipalsukan. Mengapa? Apakah Anda masih berpikir dia hanya cocok menjadi komandan batalion? Dengan bakat dan kemampuannya. Menjabat sebagai wakil kepala staf tim kelima. Bahkan posisi yang lebih tinggi pun memang pantas didapatkan. Aku meremehkan pemuda ini. Saya terlalu konservatif. Bakat dan kemampuan seperti itu tidak boleh diabaikan. Itu tidak bisa dikubur. Itulah keberuntungan sejati di dunia seni bela diri. Saya akan mempertimbangkan kembali posisinya. Saya pasti akan memberikannya sebuah platform yang memungkinkan bakat untuk dimanfaatkan sepenuhnya. Bakatnya tidak akan pernah disia-siakan. Kami tidak akan pernah membiarkan bakat seperti itu terkubur. Terima kasih, Direktur Kang. Aku tahu itu. Anda pasti akan mengenali bakat Han Feng. Dia pasti tidak akan mengecewakanmu. Bawahan berjubah hitam itu mengeluarkan sebuah pemberitahuan. Segera panggil semua petugas terkait dari Akademi Seni Bela Diri Kinglan. Mengadakan pertemuan diskusi khusus. Saya akan mempresentasikan draft resminya pada pertemuan besok. Kemampuan penulis. Jauh melampaui posisinya saat ini sebagai penasihat utama. Setidaknya dia harus menjabat sebagai wakil kepala staf tim 3195. Dimanfaatkan sepenuhnya. Kurator. Saya akan segera mengatur semuanya. Kirimkan perintahnya juga kepada saya. Pertama. Pertarungan bela diri tingkat tinggi antara tim 3195 dan tim Changlang 5. Situasi latihan. Laporan terperinci tentang semua tim seni bela diri di bawah Akademi Seni Bela Diri Kinglan. Dan unit-unit terkait di dunia seni bela diri. Langkah kedua. Setiap pemimpin tim bersenjata. Pejabat itu mewajibkan semua anggota angkatan bersenjata untuk belajar dan menimba ilmu. Belajarlah dari kearifan strategisnya. Meningkatkan level taktis diri sendiri. Departemen Perbatasan mendapat pujian. Menunjukkan nilai strategisnya. Hal ini juga menginspirasi lebih banyak master bela diri muda untuk meningkatkan keterampilan mereka. Pahami, lalu laksanakan semua instruksi. Wakil Kepala Staf Tim 3195, pemula emas berusia 22 tahun. Ini adalah posisi yang nyata. Wakil Kepala Staf Umum adalah komando inti dari tim kelima. Masih ada peluang untuk promosi di masa depan. Gao Jian berasal dari atau bukan dari. Bakat itu langka. Orang jenius sulit ditemukan.
Angin dingin memiliki kemampuan ini. Dia pantas mendapatkan posisi ini. Kualifikasi dan usia. Hal itu tidak pernah menjadi belenggu yang membatasi bakat. Meritokrasi. Hanya dengan cara itulah dunia seni bela diri dapat terus berkembang. Diskusi panel hari ini. Hanya ada satu komponen inti. Rencana promosi bakat komando khusus terobosan. Melanggar konvensi dan melupakan perasaan. Laporan ini mengkonfirmasi spekulasi kami. Bagus sekali, semua orang siap untuk melaksanakannya. Perwira staf Han, perwira staf bangun. Perwira staf. Datang. Perwira staf Han. Pusat Komando Tim Kelima memanggil Anda untuk rapat secara mendesak. Dikatakan bahwa ada hal penting. Mohon datang sesegera mungkin. Aku tahu, aku akan segera pergi. Ah. Perwira staf Han. Para komandan yang terhormat. Mengapa Anda memanggil saya untuk rapat semendadak ini? Apa sebenarnya yang terjadi? Mengapa semua orang ada di sini? Perwira staf berambut hitam. Kemarilah dan berdiri di depan. Pertemuan akan segera dimulai. Arahan tingkat tinggi diumumkan di sini. Perwira staf berambut hitam. Dalam latihan tempur tingkat tinggi antara dua tim yang masing-masing terdiri dari 5 orang. Performa luar biasa. Perintah yang tepat. Kecemerlangan taktis. Berhasil memimpin tim meraih kemenangan melawan lawan yang lebih kuat. Penelitian dan penyempurnaan strategi seni bela diri kuno yang dilakukannya. Kontribusi yang luar biasa. Kunci buku Sun Tzu's Art of War, Advanced Martial Arts Strategy Edition. Hal ini sangat penting bagi perkembangan dunia seni bela diri. Pemuda berambut pendek itu dianugerahi penghargaan prestasi kelas 1. Salah satu penghargaan tertinggi di dunia seni bela diri. Ia dipromosikan menjadi wakil kepala staf tim 3195, sebuah promosi yang tidak dilakukan secara tidak semestinya. Sekaligus menjabat sebagai Kapten Brigade Operasi Khusus. Wuxian dipromosikan menjadi peraih medali emas dan keluar ke jalanan. Ya Tuhan! Dia sudah mencapai level emas 5 string di usia 22 tahun. Ia juga menjadi wakil kepala staf umum. Ini adalah hal yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah dunia seni bela diri. Dalam situasi ini, kita perlu mencapai posisi ini dan 5 senar. Setidaknya berusia 30 tahun. Setelah lebih dari 1 dekade pengalaman praktis dan akumulasi. Itu luar biasa. Ini adalah prestasi kelas 1. Ini adalah penghargaan yang jarang diberikan di dunia seni bela diri tingkat tinggi. Ini sudah cukup untuk menunjukkan. Para petinggi sangat mementingkan anak muda berambut hitam. Kamu benar-benar muda dan menjanjikan. Berbakat. Dengan bakatmu, dia pasti akan mengharumkan namanya di dunia seni bela diri di masa depan. Menjadi komandan bela diri tingkat tinggi yang handal. Hal ini bahkan dapat memicu revolusi taktis di dunia seni bela diri tingkat lanjut. Anda telah dipromosikan, tetapi saya perlu mengingatkan Anda. Promosi hanyalah permulaan. Jangan pernah bersikap sombong atau berpuas diri. Kita harus waspada terhadap kesombongan dan keangkuhan. Tenangkan diri dan lanjutkan penyempurnaan. Masih saja keras kepala. Sumber daya alam adalah modal. Anda harus lebih menahan diri di masa mendatang.
Kamu tidak bisa menang, kamu harus menerimanya. Jalan yang saya tempuh hanya mengarah ke belakang. Dia dengan ramah memberi nasihat. Namun secara tak terduga, kecerdasan tanpa ampunnya terungkap. Tidak menunjukkan pengendalian diri sama sekali. Seorang jenius yang sisi-sisinya telah dihaluskan. Sebaliknya, hal itu akan mengubur bakat. Mengapa? Aku tahu kau sangat berbakat. Mereka berhak untuk bersikap arogan. Namun ketajamannya terlalu terekspos. Kecamatan Gao menekankan pendekatan bertahap. Anda perlu belajar untuk meredam ketajaman Anda. Hanya dengan begitu Anda bisa melangkah lebih jauh. Orang-orang selalu bersikap keras. Namun mereka sangat toleran. Saya khawatir saya pasti sudah ditegur sejak lama. Pada akhirnya, pemuda berjubah emas itulah yang benar-benar mampu. Para jenius komando taktis layak mendapatkan perlakuan khusus. Kerumunan itu secara pribadi membandingkan kualitas luar biasa dari pemuda berjubah emas tersebut. Rasa iri di hatiku perlahan memudar. Pola pikirku secara bertahap menjadi lebih tenang. Pemuda berjubah emas itu menjanjikan. Bersikap arogan itu wajar. Pria berjubah biru itu juga memiliki niat baik. Nantinya bisa dipoles perlahan. Saya akan menghadiri reuni kelas di Sekolah Seni Bela Diri Zhongzhou siang ini. Jika ada permintaan, hubungi langsung wanita berjubah hijau itu. Biarkan dia memberimu mobil terbang bertenaga roh tingkat tinggi. Pesawat itu juga dapat memanggil roh-roh tingkat tinggi. Di tengah ucapan selamat dari kerumunan, kalian semua sudah melihatnya. Pemuda yang membaca kitab suci. Ini sudah merupakan level pertama dari standar emas instrumen 5 senar. Taktik dan strategi mereka jauh melampaui taktik dan strategi Anda. Tapi kamu masih berdiri diam. Kurangnya ambisi. Semua orang harus tunduk kepada orang yang memiliki kultivasi energi spiritual tingkat emas. Kita juga perlu fokus pada penyempurnaan taktik dan strategi kita. Tidak diperbolehkan adanya kemalasan. Jika ada yang terus bersikap acuh tak acuh, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Dia adalah kaptennya. Mereka juga ingin meningkatkan kemampuan bercocok tanam mereka. Tingkatkan taktik. Namun pemuda yang mempelajari kitab suci itu terlalu berbakat. Seperti menghabiskan seluruh hidup seseorang. Mungkin sulit untuk dijangkau. Mereka bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengejar ketinggalan. Saya dengar. Han Feng baru-baru ini dipromosikan menjadi wakil kepala staf tim 3195. Mungkin Anda pernah mengalami beberapa kemunduran. Saya kurang memahami detailnya. Ayah ada di sini. Dia adalah seorang jenius terkemuka selama masa studinya di sekolah bela diri. Secara konsisten menduduki peringkat pertama dalam pelatihan kemampuan supranatural dan penilaian taktis. Setelah lulus, ia dianugerahi Silver Vive String. Masukkan tim 3195. Mengapa saya menghadapi hambatan dalam promosi saya? Menjelaskan. Ia ditakdirkan untuk menjadi tokoh terkemuka di dunia seni bela diri. Bagaimana mungkin promosi menjadi wakil kepala staf umum diblokir? Saya menduga kemungkinan besar kepribadiannya lah yang menyebabkan masalah tersebut. Tajam dan sulit diatur. Bicaralah terus terang dan bicaralah secara samar-samar. Kurangnya taktik dan fleksibilitas. Bekerja di dunia seni bela diri. Tidak dapat dipungkiri bahwa Anda akan menyinggung beberapa master bela diri berpangkat tinggi. Promosi tersebut wajar. Wanita berambut pendek itu menyampaikan poin yang bagus. Pria berambut gelap itu memiliki kepribadian yang sangat kuat. Tak mampu menyembunyikan ketajaman mereka. Kalangan atas dalam dunia seni bela diri sangat kompleks dan saling terkait. Terlalu banyak bicara memang bisa menyebabkan kerugian. Dia kini telah dipromosikan menjadi komandan ketapel tertentu di aliansi seni bela diri tinggi selatan.
kultivasi energi spiritualnya juga berhasil menembus puncak perak. Diperkirakan akan segera mencapai 5 senar emas. Dia sudah lama dipromosikan menjadi Kapten Regu Psionik. Meskipun posisinya tidak tinggi. Namun, hal ini dapat dianggap sebagai peningkatan yang stabil. Selamat. Saya berharap Anda segera meraih terobosan dalam memainkan akord 5 senar. Lanjutkan ke level yang lebih tinggi. Dunia seni bela diri menganjurkan agar para kultivator memiliki hati yang murni dan sedikit keinginan. Tidak mengandung alkohol. Gantikan alkohol dengan teh rohani. Ini adalah ucapan selamat. Ini juga merupakan tanda penghormatan terhadap jalan pengembangan diri. Reporter itu menunggu hingga teman lamanya tiba. Sebaiknya jangan menyebut Wu Sheng, agar tidak membuatnya marah. Mempengaruhi suasana pesta. Ya, angin dingin memang pada dasarnya sangat kencang. Jika hal-hal ini disebutkan, dia mungkin akan marah lagi. Sebaiknya dihindari. Kami semua sungguh menginginkan yang terbaik untuknya. Andai saja kau bisa sedikit mengendalikan emosimu. Dia pasti akan mengharumkan namanya di dunia seni bela diri di masa depan. Menjadi komandan bela diri tingkat tinggi yang handal. Semoga dia mau mendengarkan saran kami. Lagi pula, terlalu sombong bukanlah hal yang baik. Semoga dia bisa melewati masa sulit ini dengan lancar. Berhasil dipromosikan. Mereka menunggu. Sembari diam-diam memikirkan bagaimana cara mulai membujuknya. Di dalam kedai Teh Yun, aroma teh supranatural itu masih tercium. Keempat orang itu memiliki ekspresi yang berbeda. Namun, mereka berdua memiliki orang yang sama di dalam hati mereka. Saat ini, pemuda berjubah emas berambut hitam itu menaiki mobil terbang psionik yang telah disiapkan. Bergegas menuju kedai teh. Lebih dari sekadar teman-teman lama yang menantinya di depan. Benturan antara bakat dan temperamen. Apa yang akan terungkap secara diam-diam di reuni kelas ini? Aku tahu kau pikir aku ikut campur. Tapi aku sungguh peduli pada Han Feng. Tidak mengejeknya. Departemen Pertempuran Sekolah Seni Bela Diri dan Sekolah Seni Bela Diri Zhongzhou. Itu adalah dua hal yang sama sekali berbeda. Kita hanya perlu mempelajari kultivasi psionik dan teori taktik. Komandan Departemen Operasional. Masing-masing dari mereka adalah veteran dari pertempuran yang tak terhitung jumlahnya. Master bela diri veteran dengan pengalaman praktis yang kaya. Yang dicetak tebal adalah instruktur bela diri yang baru lulus. Cita-cita tinggi tetapi kemampuan rendah. Seringkali terlibat dalam pembicaraan kosong tentang teori-teori taktis. Meremehkan pengalaman praktis mereka. Berbicara terlalu terus terang. Dia terlalu flamboyan saat bekerja di sekolah bela diri. Dia sering berbicara tentang ide-ide taktisnya. Ia tanpa sengaja meremehkan pandangan subjektif tersebut dalam pertempuran sebenarnya. Saat itulah aku menyinggung perasaan seseorang. Hal ini menghambat promosinya. Kami menasihatinya untuk mengurangi ketajamannya. Hal ini juga dilakukan dengan harapan agar ia dapat menghindari jalan memutar. Anda menyampaikan poin yang bagus. Gaya Korea terlalu kuat. Kurangnya kebijaksanaan. Dunia seni bela diri itu kompleks. Bersikap terlalu tajam dan tegas memang bisa menyebabkan kerugian. Ya, kami semua benar-benar peduli padanya. Semoga dia mau mendengarkan saran kami. Tetapi jika seseorang tidak mengubah sifatnya, sekalipun kamu memiliki bakat, selain itu, sulit juga untuk pergi jauh. Kamu ada di lantai bawah. Oke, aku akan segera turun dan menjemputmu. Berhati-hatilah dengan apa yang kamu katakan dan lakukan saat bertemu dengannya. Jangan pernah menyebutkan jabatan. Perasaan Wu Xian. Kita semua tahu pentingnya batasan.
Silakan masuk, semua orang menunggumu. Teman-teman sekelas lama yang terkasih. Sudah lama tidak bertemu denganmu. Ada yang tidak beres dengan kondisi pemuda berjubah emas itu. Ini sama sekali tidak terlihat seperti promosi yang diblokir. Melihat ke bawah. Sebaliknya, dia tampak sangat gembira, seolah-olah dia baru saja dipromosikan. Dan kulit wajahnya begitu merona. Mungkinkah dia diam-diam meminum minuman beralkohol yang memiliki kekuatan psikis? Mencoba mematikan perasaanku. Menganjurkan gaya hidup sederhana dan sedikit keinginan. Saya lebih memilih minum minuman keras dan membahayakan kesehatan saya daripada melanggar. Dilarang minum tanpa izin. Bahkan ketika menghadapi hal-hal yang tidak menyenangkan. Anda tidak bisa menggunakan metode ini untuk mematikan rasa. Saya tahu Anda mungkin mengalami kemunduran. Tapi tidak apa-apa. Siapa yang tidak pernah tersandung saat masih muda? Masih ada peluang untuk promosi. Jangan biarkan kemunduran sementara mengalahkanmu. Kurangi ketajamanmu. Pelajari lebih lanjut dari guru besar sekolah bela diri tersebut. Mengumpulkan pengalaman praktis. Suatu hari nanti saya akan diberi posisi penting. Jangan terlalu terpaku pada detailnya. Apa yang kamu katakan? Kapan saya mulai merasa frustrasi? Saya tidak meminum minuman beralkohol yang memiliki kekuatan psikis. Saya baru saja menerima promosi yang tidak diatur. Ini hanya terjadi saat saya sedang dalam suasana hati yang baik. Anda bilang Anda mendapat promosi. Apa posisi Anda saat ini? Apakah kelima senar tersebut telah diubah? Ia dipromosikan menjadi wakil kepala staf tim 3195. Sekaligus menjabat sebagai kapten brigade operasi khusus. Apakah kamu gila? Kamu tidak kesal soal promosi, kan? Pukulan itu terlalu berat. Situasinya sudah sampai pada titik ini. Berhentilah berbohong pada diri sendiri. Baru saja lulus dari sekolah bela diri. Bagaimana mungkin dia bisa langsung diangkat sebagai wakil kepala staf umum? Posisi inti seperti itu. Tenang. Ya, pemuda berjubah emas itu. Kami tahu kamu sedang merasa tidak enak. Tapi kamu tidak bisa mengatakan omong kosong seperti itu. Bahkan para ahli bela diri yang paling berbakat sekalipun. Hal ini juga membutuhkan akumulasi pengalaman praktis selama bertahun-tahun. Promosi langkah demi langkah. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu tepat setelah lulus kuliah? Saya tidak mengatakan itu. Inilah semua kebenaran. Dokumen tersebut telah resmi diterbitkan. Bahkan sertifikat identitas psionik pun telah diperbarui. Posisi saya dan kelima senar tersebut tertulis dengan jelas di atasnya. Semua prosedur telah sesuai dan legal. Tidak masalah sama sekali. Sistem promosi di dunia seni bela diri. Ini selalu merupakan proses bertahap. Penari barongsai paling banter hanya bisa berperan sebagai penasihat tingkat dasar. Atau wakil kapten tim. Bagaimana mungkin hal itu sepenuhnya sesuai dengan aturan? Dan, sepanjang sejarah dunia bela diri, belum pernah ada presiden untuk melindungi orang-orang yang berbudi luhur. Bahkan para jenius bela diri paling terkemuka pada masa itu. Dia baru mencapai level ini ketika usianya hampir 30 tahun. Bagaimana mungkin kamu bisa melakukan itu? Sekalipun tidak ada posisi. Sekalipun asosiasi seni bela diri tersebut tidak mempromosikannya. Kami masih ada di sini. Kami akan selalu mendukung kalian, teman-teman sekelas. Berhentilah memaksakan diri untuk tetap kuat. Berhentilah berbohong pada diri sendiri. Terimalah kenyataan. Kemunduran ini bukanlah apa-apa. Selama kamu bekerja keras, saya pasti akan mendapatkan promosi di masa depan. Kami semua percaya padamu. Anda benar-benar salah paham. Aku tidak memaksakan diri untuk tetap kuat. Aku tidak berbohong pada diriku sendiri. Saya memang menerima promosi lebih cepat dari jadwal. Semua ini benar. Untuk mempertahankan bakat saya, perintah khusus telah diaktifkan secara spesifik.
Program promosi bakat. Itulah mengapa saya bisa dipromosikan dengan begitu cepat. Prancis, berhentilah menipu diri sendiri. Dalam dunia seni bela diri, belum pernah ada kasus di mana dua orang muncul dari barat. Saya menyampaikan pendapat saya di sini hari ini. Jika apa yang kamu katakan itu benar, aku akan memakan cangkir teh psionik ini saja. Karena kalian semua menolak untuk mempercayainya. Kemudian saya akan menunjukkan buktinya kepada Anda. Sertifikat identitas psionik telah diperbarui. Jabatan dan keahlian bela diri terbaru saya tercantum di atas. Anda dapat membedakan antara yang asli dan yang palsu hanya dengan sekali lihat. Silakan lihat sendiri informasi di atas. Jelas sekali. Tidak ada satupun kebohongan. Aku sungguh tidak berbohong padamu. Lihat sendiri. Ini adalah sekolah seni bela diri Kinglan. Sertifikat identitas paranormal yang dikeluarkan secara resmi. Saya kenal semua orang. Jenis sertifikat ini memiliki langkah-langkah anti pemalsuan yang sangat ketat. Perhiasan ini dibuat dari batu giok crimson flame yang langka. Dilengkapi dengan tanda psionik eksklusif saya. Ada juga lembaga anti pemalsuan resmi. Bahkan para ahli penyempurnaan senjata tingkat atas pun tidak bisa memalsukannya. Semua itu benar. Saya minta maaf. Aku bertindak terlalu impulsif barusan. Aku tidak menyangka apa yang kau katakan itu benar. Jangan diambil hati jika kamu memakan cangkir tehnya. Bagaimana mungkin ini terjadi? Apa yang kamu sembunyikan? Katakan padaku dengan cepat. Bagaimana kamu bisa melakukan itu? Pada usia 22 tahun, ia naik ke level pemula emas untuk gitar 5 senar. Dia juga menjadi wakilnya. Namun, hal ini mematahkan presiden historis di dunia seni bela diri tingkat tinggi. Dan Anda langsung dipromosikan ke posisi inti setingkat wakil kapten. Wuxian juga berhasil menembus level pemula dalam baris berbaris. Jarak antara kita terlalu besar. Pemuda berambut hitam. Lihat cepat, itu ada di laporan pertempuran seni bela diri tingkat tinggi. Dia sebenarnya adalah seorang jenius taktik. Anda benar-benar dianugerahi gelar oleh dunia seni bela diri. Semua yang tertulis dalam artikel itu benar. Anda benar-benar mengambil alih komando kapten untuk sementara waktu. Mereka benar-benar meninggalkan markas mereka. Mereka menyerbu pusat komando musuh. Dia bahkan terang-terangan menyatakan bahwa kapten itu tidak tahu apa-apa tentang seni bela diri. Kamu benar-benar memimpin tim psionik reguler 5. Mereka mengalahkan tim psionik 5 yang terlengkapi dengan baik dan bersenjata lengkap. Tim 5 dari Azure Wolf. Sangat kuat. Anda. Bagaimana tepatnya taktik brilian seperti itu dirancang? Sungguh momen yang membahagiakan. Kita harus merayakannya. Ada restoran hotpot Lineng yang sangat terkenal di pusat perbelanjaan terdekat.
Rasanya sangat enak. Ayo kita makan hotpot. Selamat. Terima kasih atas usaha Anda. Semua orang melihatnya. Ya, saya akan melanjutkan. Sebagai permintaan maaf, aku akan mentraktirmu makan. Merayakan promosi Anda juga. Bagaimana Anda merencanakan latihan ini? Pertama-tama, dasar-dasarnya, kemudian penerapannya secara praktis. Apakah Anda memahami koordinasi taktis itu? Itu sangat mengasyikkan. Kapten, Anda luar biasa. Tetap waspada. Apakah itu? Rinciannya akan diimplementasikan. Semua orang ikuti Kapten. Apa yang telah terjadi? Apa yang terjadi di sini? Dilihat dari pemandangan ini, pasti ada sesuatu yang mendesak telah terjadi. Dan keributan itu cukup signifikan. Oke, mari kita tanyakan. Namun semuanya harap berhati-hati. Jangan mendekati garis peringatan tanpa perlu. Untuk menghindari kecelakaan. Kembali. Siapkan jalan bagi masalah. Beri jalan. Berhenti. Diam. Ini mengerikan. Aku harus pergi. Saya adalah anggota Brigade Operasi Khusus dari Aliansi Seni Bela Diri Tinggi Selatan. Ini adalah teman-teman sekelas saya. Mereka semua adalah master seni bela diri tingkat tinggi. Kami ingin mengetahui apa yang terjadi di lokasi kejadian. Situasinya mendesak. 5 orang sesat dari luar negeri menyusup. Membawa pedang psionik tingkat tinggi untuk melawan penangkapan. 2 sandera kini telah ditangkap. Terperangkap di lantai 3 mal. Tim operasi khusus 5 kami sudah melakukan persiapan di lokasi. Kelompok-kelompok kultus asing juga menculik sandera. Wakil Kepala Staf Tim 3195, Huang Jinchujie, pemain alat musik 5 senar. Kita semua di sini untuk membantu. Mohon berikan pengecualian. Mari kita masuk dan melihat-lihat. Mohon tunjuk dia sebagai kepala staf umum. Dia akan memimpin dari dalam. Berhati-hatilah begitu Anda masuk ke dalam. Jangan bertindak gegabah. Tan Wuxi, apa yang membawamu kemari? Anda telah mengikuti latihan tempur sebelumnya. Seniman bela diri taktis yang luar biasa, kan? Sekadar lewat saja. Saya mendapat kabar bahwa telah terjadi penyanderaan di sini. Saya ingin melihat apakah saya bisa membantu. Kelima praktisi ajaran sesat dari luar negeri ini merupakan masalah serius. Pemimpinnya adalah seorang tentara bayaran dari sekolah bela diri gelap di luar negeri. Tidak ada yang bisa menemukan peta eksotis yang sesuai. Begitu kita bertindak gegabah, para sandera akan berada dalam bahaya. Diangkat menjadi kepala staf umum. Bisakah kita untuk sementara waktu mengesampingkan rencana penyelamatan saat ini? Menerapkan kembali taktik. Hal ini juga akan memberi kesempatan kepada anggota tim untuk beristirahat sejenak. Pulihkan kekuatan psionik. Ini adalah kawasan pusat kota. Begitu banyak orang berkumpul. Jika masalah ini tidak segera diselesaikan, hal itu tidak hanya akan mengancam keselamatan para sandera. Hal ini juga akan meningkatkan kredibilitas lembaga-lembaga resmi. Oleh karena itu, misi penyelamatan tidak dapat ditinggalkan. Diangkat menjadi kepala staf umum. Saya punya cara untuk memecahkan kebuntuan yang terjadi saat ini. Informasi rinci tentang 5 praktisi ajaran sesat dari luar negeri ini.
Saya tidak hanya mahir dalam komando taktik bela diri tingkat tinggi. Mungkin taktik psikologis dapat digunakan. Hancurkan pertahanan psikologis para penganut ajaran sesat. Tidak perlu berkelahi. Berhasil menyelamatkan para sandera. Tendangan pertama dari sekolah seni bela diri. Kurangnya pengalaman dalam konfrontasi pertempuran sesungguhnya. Para bidat dari luar negeri ini licik dan kejam. Aku khawatir kamu tidak akan mampu menanganinya. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, para sandera dalam bahaya. Buku Seni Perang Sun Tzu Anda, edisi strategi seni bela diri tingkat lanjut. Sangat diakui oleh manajemen senior. Dan kamu benar-benar punya cara? Segera bawa informasi rinci tentang 5 orang sesat di luar negeri tersebut. Diserahkan kepada pemuda berjubah emas. Ya. Mengapa Anda tidak menggunakan perang psikologis jika Anda tidak menjelaskan detailnya? Hancurkan pertahanan psikologis para penganut ajaran sesat. Para negosiator saat ini terutama menggunakan persuasi, berkompromi dan mengalah secara membabi buta. Hal itu sama sekali meleset dari poin-poin penting dalam pengembangan ajaran sesat. Saya tahu negosiasi saat ini tidak berjalan dengan baik. Namun, kita tidak memiliki solusi yang lebih baik. Para ahli bela diri yang mahir dalam perang psikologis sangat langka. Selain itu, tidak ada taktik matang yang bisa digunakan. Saya di sini untuk bernegosiasi. Divisi negosiasi saat ini 5. Saya secara pribadi menghadapi dan bernegosiasi dengan sekte-sekte sesat asing tersebut. Pada saat yang sama, tim penyerang penembak jitu psionik berada di lokasi. Dan Anda memiliki kendali atas divisi penghancuran kelima. Masalah ini terselesaikan dengan lancar. Luncurkan serangan mendadak segera. Oke, aku percaya padamu. Seluruh anggota divisi kelima dari tim negosiasi tingkat bawah menunggu instruksi dari pemuda berambut hitam itu. Bersiaplah untuk berperang. Hati-hati. Saya juga tahu bahwa Anda memiliki pedang psionik tingkat tinggi. Jika tidak, Anda akan menanggung konsekuensinya. Anak laki-laki kecil yang kau culik. Jika kau berani menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya, atau membahayakan siswi tersebut, dengan segenap kekuatanku, temukan ibumu di luar negeri. Buat dia membayar lebih banyak daripada kamu. Ingin melakukan pemusnahan? Jangan coba-coba membodohi saya. Mengapa saya harus mempercayai Anda? Jika kamu berani bermain-main, saya langsung membunuh kedua sandera itu. Tidak ada tipu daya. Anda akan tahu setelah mencobanya. Anda punya waktu 10 menit. Bebaskan para sandera segera. Menyerah setelah meninggalkan Mal. Jika Anda masih tidak mau berkompromi setelah 10 menit, jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Kami sudah memasang penghalang. Kamu tidak punya tempat untuk melarikan diri. Penghalang itu tak lain hanyalah tanda-tanda sekarat. Kuasa rohani MU ada di dalam diriku. Tampaknya sangat rentan. Kalau begitu, cobalah. Kami tidak akan membiarkanmu berhasil. Melihat bahaya sedang mendekat. Pertahankan kepanikan. Namun, Anda harus mematuhi perintah. Evakuasi kerumunan. Siaran langsung sedang berlangsung. Informasi akan dibagikan secara real time. Bertahanlah, kita harus mempertahankan tempat ini. Pemuda ini terlalu impulsif. Ya, tolong perlembut nada bicara Anda. Negosiasi yang tepat adalah hal yang benar untuk dilakukan. Jangan mempertaruhkan nyawa para sandera. Apakah kamu tidak tahu siapa dia? Ini adalah pria berambut hitam dari tim 3195. Sepatu dansa jalanan emas. Sebelumnya, mereka bertarung melawan Yelin dan 5 tim lainnya. Dia mengalahkan Yo Luolin yang mahir dalam penggunaan peralatan. Karena pemuda berambut hitam itu berani mengatakan bahwa harus ada keyakinan bahwa dia mampu menyelamatkan para sandera.
Bagaimana mungkin aku sebodoh itu? Mereka sepakat untuk membiarkan pemuda berbaju hitam memimpin negosiasi. Dia masih terlalu muda. Kurangnya pengalaman praktis dalam pertempuran jarak dekat. Bagaimana jika hal itu benar-benar membuat para kultivator jahat marah? Sandra terluka. Saya tidak hanya harus memikul tanggung jawab komando. Hal ini juga akan memengaruhi reputasi lembaga-lembaga resmi di dunia seni bela diri. Apa yang harus kita lakukan? Hati-hati. Jangan bertindak impulsif. Kultivator jahat itu licik dan kejam. Jangan beri mereka kesempatan. Pria berjaket abu-abu gelap itu baru saja dipromosikan menjadi wakil kepala staf umum. Jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena hal ini, saya harap para sandera akan selamat. Jangan bertindak impulsif. Asalkan Anda mengizinkan kami meninggalkan Lingyun Shopping Mall dengan selamat. Siapkan kendaraan mobilitas psionik tingkat tinggi lainnya untuk kami. Kami berhasil meninggalkan kota. Kami akan segera mengembalikannya kepada saudara saya. Jangan pernah menyakiti sehelai rambut pun di kepalanya. Segera setelah diucapkan, langsung dilakukan. Pria dengan potongan rambut cepat dan mengenakan pakaian hitam. Kita tidak bisa berkompromi. Mereka pasti tidak akan membiarkan kita pergi. Bagaimana jika terjadi penyergapan? Diamlah, dia bahkan berani mengancam ibuku. Mereka jelas datang dengan persiapan matang. Kita sekarang berada dalam kebuntuan. Hal itu hanya akan membuat kita semakin pasif. Pertama, tenangkan dia. Mari kita bicarakan hal ini setelah kita pergi dari sini. Sebelumnya ketika meninjau materi tentang budidaya sesat. Kemudian ia mengetahui bahwa pertapa berambut pendek itu telah bercerai sejak kecil. Dia tinggal bersama ibunya, Yu Qiaolan. Ibunya adalah satu-satunya kelemahannya. Sangat penting. Keselamatan ibu. Tekanan kuat ini. Aku sebenarnya tidak bermaksud menyakiti siapapun. Sebaliknya, ia menggunakan intimidasi psikologis untuk memanipulasi emosi lawan. Dia ingin menggunakan ini sebagai tindakan pencegahan. Pecahkan kebuntuan. Menyingkirkan kelemahan. Saya telah bergabung dengan lembaga penegak hukum tingkat tinggi di luar negeri. Kumpulkan semua orang kepercayaan Anda. Sebaiknya kau bersikap bijaksana. Bebaskan semua sandera segera. Menyerah. Ingat, jika sehelai rambut pun jatuh dari tubuh sandera, aku akan langsung menyampaikan pendapatku padamu. Anda bisa mencobanya. Kamu tidak bisa menyakiti ibuku. Aku memperingatkanmu. Jangan sentuh satu jari pun miliknya. Itu luar biasa. Pahami secara tepat kelemahan para pelaku ajaran sesat. Perang psikologis ini digunakan dengan sangat terampil. Kepala staf umum Han memang percaya diri. Para kultivator sesat itu kini benar-benar panik. Ternyata dia sudah merencanakan ini sejak awal. Pertama, intimidasi para penganut ajaran sesat dengan kata-kata yang keras. Atasi kebuntuan dan raih peluang. Seperti yang diharapkan, film ini sesuai dengan reputasinya. Taktik yang brilian. Kami siap. Jangan sakiti ibuku. Jangan sakiti ibuku. Apakah menurutmu semua orang di sekitarmu setia padamu? Kamu terlalu naif. Istri Anda telah lama berselingkuh dengan salah satu bawahan Anda. Keduanya telah bersekongkol secara diam-diam sejak lama. Aku sudah lama berencana membunuhmu dan ibumu di Malaysia. Yu Qiaolan membawamu pergi. Fei Fan seperti orang bodoh. Pemimpin berambut pendek. Jangan dengarkan omong kosongnya. Dia berusaha menabur perselisihan. Aku setia padamu. Bagaimana mungkin aku mengkhianatimu? Bunuh pengkhianat itu, pria berbaju hitam dengan rambut panjang. Aku ingin dia dicabik-cabik hingga berkeping-keping. Untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Bersiaplah untuk beraksi. Setelah dipastikan bahwa pemimpin sekte sesat tersebut telah ditaklukkan, segera serbu lantai 3. Selamatkan sandera.
Tangkap para penganut ajaran sesat yang tersisa. Wahai para bidat, dengarkan baik-baik. Segera letakkan senjata kalian. Menyerah. Jika tidak, bunuh tanpa ampun. Suasana tegang menyelimuti bagian selatan dunia seni bela diri. Tim pasukan khusus 5 dari Aliansi Seni Bela Diri tingkat tinggi. Kami telah menunggu di sini selama lebih dari 2 jam. Energi spiritual abu-abu gelap dari para praktisi ajaran sesat asing. Kami telah menunggu selama lebih dari 2 jam. Praktisi ajaran sesat itu tetap berada di dalam ruangan. Tidak ada sudut tembak yang sama sekali. Jika ini terus berlanjut, kehabisan energi psionik akan menjadi masalah. Aku juga tahu. Namun mereka yang mempraktikkan ajaran sesat terlalu waspada. Retorika samurai yang bernegosiasi itu terlalu lunak. Mustahil untuk menembus pertahanan psikologis mereka. Kita hanya bisa menunggu. Pria berambut pendek berpakaian hitam. Apakah Anda bisa memikirkan caranya? Jika ini terus berlanjut, keselamatan para sandera juga akan terancam. Jangan khawatir, aku sudah siap. Kunci perang psikologis. Dele. Beri saya 10 menit lagi. Peluang untuk melakukan serangan mendadak pasti akan tercipta. Saya adalah seorang perwira staf di tim 3195. Anda punya waktu 10 menit untuk membebaskan semua sandera. Jika tidak, saya akan menggunakan semua sumber daya saya untuk menindaklanjuti masalah ini. Keluarga Anda juga akan terkena dampaknya. Kiriki mengancam kita. Apakah sebaiknya kita evakuasi dulu, lalu membuat rencana selanjutnya? Dia tidak mengambil tindakan berarti apapun. Itu cuma gertakan. Namun, waspadalah terhadap tindakannya selanjutnya. Tolong berikan saya salinan lain dari informasi perbaikan sepatu yang lebih detail. Menyoroti kelemahan mereka. Saya mengenal pemimpin Anda. Dia dan ibunya saling bergantung satu sama lain untuk bertahan hidup sejak usia muda. Tetapi jika Anda tidak membebaskan para sandera, saya akan bekerja sama dengan lembaga penegak hukum tingkat tinggi di luar negeri. Blokir sepenuhnya jalur pelarian Anda. Mari kita cari tahu siapa dia. Bagaimana mereka tahu tentang situasiku? Kau sudah lama mengingatkanku untuk berhati-hati. Kami sudah benar-benar selesai sekarang. Jangan salahkan aku, salahkan dirimu sendiri karena terlalu bodoh. Tidak dapat melihat situasi dengan jelas. Ahli strategi berpakaian hitam, Anda luar biasa. Krisis tersebut sebenarnya diselesaikan dengan menggunakan perang psikologis. Ini hanyalah aplikasi dasar dari peperangan psikologis tingkat lanjut. Tugas yang paling mendesak adalah menyediakan tempat tinggal yang layak bagi para sandera. Memberikan supervisi psikologis. Ketika rencana penyelamatan ini sedang dirumuskan, Anda menggunakan taktik perang psikologis. Apakah ada aturan atau kebiasaan khusus? Pria berbaju hitam dengan rambut pendek itu memang sesuai dengan reputasinya. Taktik perang psikologis Anda. Ini sepenuhnya menyelesaikan masalah kami.
Ketenangan dan kebijaksanaan Anda layak mendapatkan rasa hormat tulus kami. Anda salah paham. Aku tidak bermaksud menargetkanmu. Percayalah. Saya percaya operasi penyelamatan sangat penting untuk keselamatan para sandera. Kamu pasti akan berhasil. Lanjutkan hanya setelah melakukan pengerahan psionik dan persiapan taktis secara menyeluruh. Ini satu-satunya cara untuk memastikan keselamatan para sandera. Saya tidak ragu sedikit pun tentang taktik Anda. Tidak ada keraguan mengenai tanggung jawab Anda. Terkait operasi penyelamatan yang dilakukan oleh reporter platform kami di Lingyun Shopping Mall, kami akan memperkuat manajemen jurnalis ke depannya untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali. Operasi penyelamatan ini, aku bukan hanya sedang tidak sabar. Setiap kalimat memiliki tujuan taktis yang jelas. Saat pertama kali saya berbicara, teknik ini memanfaatkan sugesti psikologis, sebuah teknik dari peperangan psikologis dalam seni bela diri tingkat lanjut, dan pencegahan psikologis. Keterampilan ganda. Informasi tentang perbaikan sepatu potongan rambut cepat. Saya mengetahui bahwa dia sangat menghargai keluarga. Tujuan utama dari entry ini tentang menemukan peluang untuk bersatu kembali dengan anggota keluarga yang tinggal di luar negeri. Semata-mata untuk menghindari penangkapan oleh lembaga penegak hukum tingkat tinggi. Kesempatan Susin untuk melarikan diri ditunjukkan dengan sengaja. Para sandera tersebut memiliki hubungan dengan tokoh-tokoh penting di dunia bela diri. Intinya adalah untuk menyiratkan bahwa selama para sandera tidak dilukai, dia akan memiliki kesempatan untuk hidup, agar dia bisa menyelamatkan. Ini adalah efek sugesti psikologis. Penggunaan kata "in" dimaksudkan untuk menciptakan intimidasi psikologis. Buat dia menyadari tekad kita. Di samping itu, saya juga menemukan bahwa tukang reparasi sepatu berambut cepat itu memiliki naluri pengawasan balik yang sangat kuat. Selain itu, sebelum dia memasuki negara tersebut, dia secara khusus mengatur agar bawahannya mengurus anggota keluarganya yang berada jauh di luar negeri, serta waspada dan curiga. Ikuti saja sifatnya yang curiga. Dia sengaja mengungkapkan petunjuk bahwa bawahannya bertindak mencurigakan. Saran psikologis. Dia keliru percaya bahwa bawahannya telah mengkhianatinya. Taktik perang psikologis tingkat lanjut Anda benar-benar brilian. Jauh di luar pemahaman saya. Aku merasa malu pada diriku sendiri. Dan hei, akhirnya aku berhasil menyusulmu. Oke, mari kita mulai. Pada waktu itu, Anda kemudian akan memiliki akses ke peralatan psionik tingkat yang lebih tinggi. Dan misi tempur. Saya tidak tertarik untuk dipindahkan ke tim operasi khusus 5. Tim operasi khusus 5 terlalu kecil. Sebagian besar di antaranya adalah konfrontasi langsung tanpa kekuatan apapun. Tidak dapat memanfaatkan ide-ide taktis saya sepenuhnya. Selain itu, tetap bersama tim 3195 memungkinkan saya untuk melakukan lebih banyak hal yang lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Pekerjaan perlindungan keselamatan publik. Inilah yang saya inginkan. Aku sudah tahu kau akan mengatakan itu. Kamu memang selalu seperti ini. Tidak mengejar posisi tinggi. Aku hanya berpikir untuk melakukan hal-halku sendiri. Jarang sekali melihat seseorang yang semudah itu. Ia memiliki kemampuan perang psikologis tingkat tinggi yang sangat luar biasa. Pemikiran dan keberanian yang luar biasa. Logis. Dia bisa disebut sebagai seorang jenius di dunia seni bela diri. Tidak, kamu benar. Taktik terkini di dunia seni bela diri tingkat tinggi kami. Sebagian besar terbatas pada pertempuran psionik. Pertempuran langsung.
Hampir tidak ada yang memperhatikan taktik seperti perang psikologis. Bahkan tata letak taktis dasar pun sangat jarang ditemukan. Dia benar-benar talenta langka di dunia seni bela diri. Dan kita harus fokus pada pengembangan bakat-bakat tersebut. Silakan tindak lanjuti lamaran Ren Hongseng. Perhatikan sikap budaya Korea. Jika dia tidak bersedia dipindahkan ke tim operasi khusus 5, kita pun tidak bisa menjadi pemimpin. Saya langsung menindaklanjutinya. Rahasia perjalanan waktu seseorang tidak boleh diungkapkan kepada orang lain. Pengetahuan taktis sebelum menyeberang. Dia akan menjadi pelindung dunia seni bela diri tingkat tinggi ini. Kekuatan penting bagi perdamaian dunia. Apresiasi dari Federasi Olimpiade. Persetujuan netizen. Tak satu pun dari tempat-tempat ini merupakan tujuan akhirnya. Dia masih punya banyak hal yang harus dilakukan. Masih banyak lagi orang yang membutuhkan perlindungan. Kepala Staf Umum Perang Psikologis Republik Korea. Hal ini mendobrak batasan pertarungan psionik tradisional. Ini sangat praktis. Layak dipelajari dan dipromosikan oleh semua tim seni bela diri. Dia memainkan peran yang sangat penting dalam operasi penyelamatan di Lingyun Shopping Mall. Terima negosiasi di saat kritis. Aplikasi yang tepat. Melancarkan serangan mendadak. Hal ini juga menghindari pasukan khusus 5 pasang. Respons yang buruk dapat memicu krisis kepercayaan dalam komunitas seni bela diri. Hanya dalam 5 menit. Senjata seperti Kyongki.